Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang cerah ini ya. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat petunjuk sehingga kita bisa duduk di sini bersama-sama untuk tadarus atau mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan athar jejak-jejak para salafus saleh dalam menjalankan agama Islam yang mulia ini. Salawat dan salam terus kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas manhaj nubuwah sampai hari kiamat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tema yang kita usung di malam hari ini adalah ya tentang majelis zikir atau majelis ilmu. Ya, ada apa dengan majelis ilmu? Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tidak akan sebutkan keutamaan majelis ilmu karena sangat banyak sekali. Ya. Tapi kita ingin mengetahui apa sih yang dimaksudkan dengan majelis zikir yang disebutkan oleh ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Apakah majelis zikir itu adalah majelis kita berkumpul kemudian kita berzikir dengan satu suara, melantunkan ya atau melafazkan zikir-zikir tertentu, ataukah kita berkumpul di satu tempat terus masing-masing kita berzikir dengan zikir kita sendiri-sendiri dengan suara yang pelan yang mendatangkan kekhusyuan, bukan dengan suara yang keras
yang mendatangkan kegaduhan. Ataukah majelis zikir itu adalah majelis di mana kita duduk berkumpul, kemudian kita membaca satu atau dua ayat, kemudian kita pelajari maknanya, kandungannya, hukum-hukumnya, ya, manfaatnya dan seterusnya, serta dipadukan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataukah majelis zikir itu adalah majelis ilmu seperti yang saat ini sedang kita lalui atau sedang kita laksanakan, dan seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin saat mereka mendengarkan ceramah-ceramah agama. Apakah itu yang dimaksudkan dengan majelis zikir? Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada 3 pendapat ulama kita terkait dengan majelis zikir. Apa sih yang dimaksud dengan majelis zikir? Yang pertama, yang dimaksud dengan majelis zikir adalah duduk bersama-sama, kemudian masing-masing berzikir dengan pelan, tidak keras, apalagi berjamaah zikirnya. Jadi majelis zikir itu seperti kita selesai sholat fardu, kemudian masing-masing berzikir dengan jumlahnya sendiri-sendiri. Ada yang mungkin 22, 25, ada yang 10, ada yang 33 dan seterusnya, atau ada yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, atau tidak memakai yuhyi wa yumiit 10 kali, ada yang 100 kali, ada yang tidak terbatas jumlahnya, dan dia membacanya sendiri-sendiri, tidak bersamaan. Inilah dia yang dinamakan dengan majelis zikir. Makanya banyak hadis-hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwasanya, atau perkataan para salafus saleh yang mengatakan duduk sejenak bersama orang-orang yang berzikir di pagi hari dan di sore hari itu lebih baik, lebih baik daripada terbitnya matahari, atau lebih baik daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mana dalilnya yang mengatakan bahwasanya duduk sendiri-sendiri, berzikir sendiri-sendiri? Ini yang dimaksudkan dengan majelis zikir. Ini hadisnya panjang sekali ya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikri fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum qala fayahfunahum biajnihatihim ila as-sama' ad-dunya qala fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum ma yaqulu ibadi qalu yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka, dan seterusnya sampai akhir. Panjang. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di jalan-jalan. Mencari apa? Mencari orang-orang yang sedang berzikir. Fa'idha wajadu, apabila dia atau mereka para malaikat ini mendapati satu kaum, 2 orang atau lebih, sedang berkumpul di satu tempat, bertakbir, bertahmid, kemudian bertasbih, bertahlil, atau membaca zikir yang lainnya, maka malaikat ini berhenti. Dia berhenti, duduk bersama mereka, dan
para malaikat ya, mengajak teman-temannya yang lainnya, keparilah kepada hajat kalian. Ya, jadi para malaikat saling panggil tuh, ayo sini, ada majlis zikir. Ya, ada majlis zikir, saling panggil tuh malaikat. Akhirnya para malaikat datang, kemudian duduk dan menutup ya, orang-orang yang sedang berzikir dengan sayap mereka, mengelilinginya, dikepung dengan sayap-sayap para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka. Ya, bertanya kepada para malaikat, padahal Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Baik. Pertanyaannya panjang, banyak, dan kita sebutkan di ujung hadisnya. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Aku persaksikan ya, kepada kalian wahai para malaikat, bahwasanya orang yang sedang berzikir sungguh telah aku ampuni mereka. Nih. Jadi orang-orang yang sedang berzikir itu ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka semua. Subhanallah ya. Diampuni. Qala yaqulu malakun minal malaika. Ada satu malaikat yang berkata, fihim fulan laysa minhum innama jaa'a li hajah. Ada satu orang yang dia itu ya, di situ bukanlah berzikir. Dia tidak ikut berzikir. Dia hanya datang ke situ untuk satu keperluan, bertemu dengan salah seorang yang sedang berzikir. Dia datang untuk satu hajat, mungkin ngambil apa, nanya apa, ya. Tidak ada niatan untuk berzikir bersama mereka. Maka kata Allah, qala humul julasa. Allah mengatakan mereka itu sama saja. Orang yang datang di situ untuk satu keperluan itu dianggap oleh Allah sedang berzikir. Kata Allah, la yasqa bihim jalisahum. Orang yang sedang berzikir apabila datang temannya yang tujuannya untuk satu hal tertentu, maka Allah anggap dia apa? Sama aja, kasih sudah ampunan, Allah ampuni dia. Karena orang yang berzikir tidak akan menyengsarakan temannya. Nah, itu dia. Ya, la yasqa bihim jalisahum. Namun tadi datang kita tempat kunci sana dengan tawakta. Ya, ada teman kita sedang berzikir di masjid atau habis sholat subuh masih berzikir. Terus kita punya hajat, kita datang, mana kunci rumah? Oh ini. Ternyata ya, waktu dia datang di situ turun ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun mendapatkan apa? Ampunan, padahal tidak zikir dia, hanya ngambil sesuatu. Ya. Ini lihaja. Dalam riwayat yang lain disebutkan ada orang yang sedang melakukan dosa, ada orang yang kebanyakan dosa, tapi dia mampir di situ di masjid, duduk sejenak, ya, tidak berzikir, hanya duduk aja. Kata Allah Subhanahu wa taala, ghafartu lahum. Tuh, orang yang berdosa aja, ya, datang ke masjid saat ada orang berzikir di situ, dia ikut duduk aja, ya, maka apa? Dia mendapati ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ya, majlis zikir adalah apa? Majlis yang di situ sedang dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, duduk bersama-sama membaca dan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti orang yang tadarusan. Ya, tadarusan mutar gitu ya, keliling baca Quran.
Ada juga yang tidak sekedar tadarusan. Jadi ada yang bertanya ini maknanya apa? Kemudian ada orang yang berilmu di situ menjelaskan makna ayat tersebut. Maka ini lebih tinggi lagi. Tidak hanya sekedar membaca tapi menjelaskan apa yang sedang mereka baca. Apalagi ya yang dibahas misalnya apa? Tafsir. Ya, suruh muter semua keliling. Ini baca ayat pertama, baca kemudian ditafsirkan. Setelah selesai baca ayat berikutnya, orang kedua ditafsirkan, orang ketiga ditafsirkan. Maka ini lebih tinggi lagi, ya. Nah, yang seperti ini juga termasuk majelis zikir. Ya, majelis zikir. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Baik. Ini tokoh artinya nih hadis yang kedua ini, ya kan? Sering dibaca oleh ya para ustadz ya, ketika memotivasi, mengajak ya para jemaah untuk hadir di majelis ilmu. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi, hadis ini menjelaskan bolehnya kita belajar di masjid. Bolehnya kita menuntut ilmu di masjid. Ya. Yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu, dan bertukar pikiran mempelajari ayat-ayat tersebut. Maka yang terjadi adalah nazalat alaihimus sakinah, maka turun kepada mereka ketenangan di dalam jiwa-jiwa mereka, dalam hati-hati mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, serta Allah akan menyebut mereka di hadapan para malaikatnya. Ini yang kedua, sudah jelas insyaallah. Yang ketiga adalah majelis ilmu. Nah, ini dia. Majelis ilmu adalah majelis zikir. Ya. Atha rahimahullah taala berkata, majelis zikir adalah majelis halal dan haram. Bagaimana seseorang membeli, menjual, berpuasa, salat, bersedekah, menikah, bercerai dan berhaji dan seterusnya. Artinya atau ya, menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan majelis zikir adalah majelis ilmu. Yang dijelaskan di situ bagaimana orang ya wudu yang baik, salat yang baik, bagaimana dia berjual beli, bagaimana dia menikah, bagaimana dia berjihad dan seterusnya. Maka ini tiada lain maksudnya adalah apa? Majelis ilmu. Dan inilah ya pendapat yang paling kuat terkait dengan apa majelis ilmu itu, apakah majelis zikir atau tidak. Ya, jadi majelis ilmu itu ada dua pendapat para ulama kita. Ada yang mengatakan tidak termasuk majelis zikir, yang kedua mengatakan termasuk majelis zikir. Dan inilah pendapat yang paling kuat, yaitu apa? Majelis ilmu adalah majelis zikir. Kita sebutkan dalilnya. Setelah itu kita akan berpindah kepada pembahasan yang lain masih terkait dengan apa? Majelis zikir. Dari Abi Waqid Al-Laythi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu id aqbala nafarun thalathatun. Abi Waqid Al-Laythi menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, saat beliau sedang duduk bersama para sahabatnya di masjid,
Ya, tiba-tiba datanglah sekelompok orang yang terdiri dari 3 manusia. Ada 3 orang datang, satu kelompok. Fa'aqbala isnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 2 orang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dhahaba wahidun. Sementara yang satu pergi pulang. Oke. Qala fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqati fajalasa fiha wa amma al-akharu fajalasa khalfahum wa amma ats-tsalitsu fa adbara. Yang 2 orang tadi, salah satunya melihat ada tempat yang kosong, lalu dia mengisi tempat yang kosong itu. Sementara yang kedua, dia duduk di belakang. Ya, dia duduk di belakang. Ada tempat kosong tapi dia tidak isi. Dia malah pilih di belakang. Yang ketiga tadi, dia pulang. Tidak masuk masjid tapi pulang. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai bermajlis dengan sahabat-sahabatnya, beliau berkata, "Ala ukhbirukum 'anil nafar tsalatsa?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang 3 orang tadi? Amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahu Allah. Salah satu darinya adalah orang yang mendekat mengisi tempat yang kosong, mendekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Allah pun mendekat kepadanya. Allah mendekat kepadanya. Sementara yang kedua, wa ammal akharu fastahyallahu minhu. Adapun yang tadi duduk di belakang, dia itu malu. Malu dekat-dekat dengan Rasul. Maka apa? Fastahyallahu minhu. Maka Allah pun malu kepadanya. Yang ketiga, wa ammal akharu fa'aradallahu anhu. Yang ketiga ini dia pulang, berpaling dari majelis ilmu, maka Allah pun berpaling darinya. Ini kan apa? Berat. Jadi yang paling bagus adalah dekat dengan apa? Dengan ahli ilmu ketika bermajlis. Maka itu akan membuat Allah dekat dengan kita. Semakin dekat kita dengan sumber suara, maka semakin dekat Allah dengan kita. Semakin kita jauh dari apa majlis itu, misalnya kita duduk di belakang tuh, nyender, kadang-kadang kalau kajian santai itu nyandar gitu maka apa? Ini malu, orang yang malu sehingga Allah pun malu kepadanya. Kalau Allah malu kepada kita kan gimana? Sementara yang paling parah adalah apa? Dia pulang, lihat majelis ilmu nggak jadi, dia pulang tuh. Maka ini yang apa? Allah pun berpaling darinya. Taib. Imam An-Nawawi menyebutkan hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Beliau menyebutkan hadis ini pada bab keutamaan khalaqah dzikir dan anjuran menetapinya dan larangan meninggalkannya tanpa uzur. Dia sebutkan salah satu hadis ini. Jadi inilah dia khalaqah dzikir. Khalaqah dzikir, majelis-majelis dzikir
Ya, yang pertama adalah kita duduk, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, ya, bertasbih dan bertahmid, ya. Pokoknya kita zikir sudah. Ya, maka di situ bisa mendatangkan apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita duduk, ya, di majelis membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Quran bisa sendiri-sendiri atau di sini berkhalaqah, ya, bermajlis gitu. Kemudian baca satu sampai dapat 1 juz misalnya, ya. Atau baca 10 ayat kemudian ditafsirkan, maka ini adalah apa? Majlis zikir. Dan yang terakhir adalah majlis ilmu. Ya, majlis ilmu. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adapun majlis yang banyak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya adalah majalisul wa'd, yaitu majlis nasihat. Ya. Jadi Nabi kalau berkumpul bersama temannya, ya, ada nasihat. Baik itu apa? Basyiron wa nadhira. Baik itu apa? Beliau menyampaikan kabar gembira, atau sebaliknya beliau menyampaikan apa? Ancaman, peringatan. Inilah yang banyak terjadi, ya, pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bersama para sahabatnya. Wa kanat majalisun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ashabihi ammatuha majalis tadhkirin billahi wa targhibin wa tarhibin. Ya, jadi mengingatkan dengan ayat-ayat Allah. Di situ ada targhib, motivasi, anjuran, dan ada tarhib, ancaman dan peringatan. Imma bitilawatil Quran, caranya, metodenya, yaitu dengan membaca ayat Al-Quran. Misalnya turun wahyu tentang apa? Tentang neraka, turun wahyu tentang surga, turun wahyu tentang perintah ini dan itu, langsung disampaikan. Ya, aw bima atahu Allah minal hikmati wal mau'izatil hasanah, atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan perkataan yang bukan Al-Qur'an, tapi itu adalah hikmah yang Allah turunkan kepadanya, dan hikmah ini adalah apa? Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga majelis Nabi itu, kata ya Abu Hurairah, fadzalika kanat tilkal majalis, ya, tujibu li ashabihi kama dzakara Abu Hurairah, ya, raqatul qulub wa zuhud fid dunya wa ragabatu fil akhirah. Maka majelis-majelis yang sering dilakukan oleh Nabi bersama para sahabatnya, ya, itu menghadirkan 3 perkara. 3 perkara. Yang pertama akan membuat apa? Hati itu menjadi apa? Menjadi bergetar. Hati itu menjadi lembut, ya, menjadi luluh, ya. Karena apa? Karena turunnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tenang hatinya, damai jiwanya. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua adalah wazuhud fid dunya, dan menjadikan orang itu zuhud kepada dunia, tidak mencintai dunia. Ya, makanya majelis ilmu itu, ya, akan membuat seseorang, ya, bisa salah satu dari 3 ini. Pertama, hatinya merasa tenang, damai, tentram, ya. Atau sebaliknya dia bertambah apa? Zuhud kepada dunia. Zuhud bukan berarti apa? Tidak bekerja, ya. Zuhud artinya ada pekerjaan tapi tidak terlalu dipikirkan. Dia punya harta tapi harta itu tidak hinggap di hatinya. Ya, sebagaimana kata Imam Ahmad, zuhud itu adalah, ya, Anda punya uang 1 miliar, tapi uang itu ada di genggaman, gitu. Ada di mana? Di tangan Anda, tidak ada di hati Anda. Ya. Kenapa? Kalau uang itu ada di tangan Anda, kadang-kadang kelepasan, hilang kan? Atau dia kasih orang, atau dia belanjakan, ya. Tapi kalau uang itu ada di hatinya,
Nah ini dia, kebawa, kepikiran. Oh, tadi buat apa? Ini kalau di ini, kepikiran terus. Ya, paham? Jadi dunia itu hanya ada di genggaman saja. Jangan sampai ada di hati. Ya dipikirin, oh ini pikir. Terus akhirnya apa? Ya, lupa ibadah. Ya, jatuh kepada yang haram dan seterusnya. Yang ketiga, waraghbatu fil akhirah. Ya, selalu termotivasi untuk melakukan amal-amal akhirat. Ya, akhirat, la aisha illa aishal akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ya. Jadi di dunia, orang yang ada di dunia tapi hatinya di akhirat. Ya, karena nggak mungkin ya, jasadnya di akhirat. Ya, kita sekarang ada di dunia tapi hati kita ada di akhirat. Ya, inilah ya yang harusnya apa? Menjadi buah dari majlis-majlis zikir yang kita apa? Hadiri, dari majlis-majlis ilmu yang kita hadiri. Nah, baik, lanjut. Jadi ada berapa tadi? 3 ya. Riqatul qalbi, ya hati orang itu menjadi apa? Renyah gitu ya. Terenyuh. Ya, cepat dia apa? Terbuka hatinya. Ya, dia menjadi tenang, tidak terburu-buru. Ya, pokoknya dia akan menguasai dirinya dengan apa? Dengan hatinya. Yang kedua adalah zuhud kepada dunia, tidak cinta dunia, tidak memburu dunia. Ya. Dan yang ketiga adalah menjadi anak-anak akhirat, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, jadilah kalian sebagai apa? Anak-anak akhirat. Ya. Taib. Kata Nabi, ya, majlis zikir itu adalah riyadul jannah. Riyadul jannah. Apa riyadul jannah? Taman surga ya. Kata Nabi, idza marartum bi riyadil jannah. Apabila kalian melewati taman surga, melewati ini, ya. Farta'u, maka apa? Bersenang-senanglah di situ. Jadi jangan dilewati. Ya, ada majelis ilmu, ya datang sebagaimana tadi hadis yang tadi kan. Ya, ada 3 orang tadi. Ya, dia berpaling, akhirnya Allah berpaling dari. Ya, kalau ada majelis ilmu kita lewat nih, ada majelis ilmu yang di situ diajarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, ala fahmi salafus saleh, ya, maka apa? Duduk saja, masuk. Ya, bisa jadi sebentarnya kita di situ akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tujuan kita apa nih? Farta'u, bersenang-senanglah di situ. Biasa kalau kita ke taman itu ngapain? Ya, senang-senang kan? Makan di situ, bermain di situ, ada berbagai macam permainan untuk anak-anak kan begitu. Kita nikmati ya masa-masa kita ketika kita berada di taman tersebut. Nah, oleh Nabi, kalau ada riyadul jannah maka manfaatkan. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Apa itu taman surga? Qala majalisud dzikri. Nabi berkata, taman surga di dunia adalah majelis zikir yang 3 tadi. Ya, yang 3 tadi. Kalau ada orang lagi berzikir di masjid misalnya, coba aja datang situ, duduk gitu ya, nimbrung di situ, cuma duduk aja, ya kan? Mudah-mudahan apa? Pas kita duduk di situ, ya, rahmat Allah, ampunan Allah itu turun, maka kita pun mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau niat kita, tujuan kita di situ adalah apa? Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini insya Allah dipastikan dia akan mendapatkan apa? Sakinah, kemudian diliputi oleh rahmat, ya, dikelilingi oleh malaikat dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat. Taib. Nah, sekarang jemaah, hadir kita nih di majelis ilmu.
kita bersenang-senang di majelis ilmu. Apakah selamanya kita di majelis ilmu itu? Selamanya? Atau kita akan pulang? Jawabannya kita pulang kan? Pulang. Nggak ada orang nuntut ilmu 24 jam. Nggak ada. Karena apa? Karena ilmu itu sebagaimana penelitian paling banter 30 menit bisa otak kita itu menyerap apa yang disampaikan. Sisanya wes entah kemana. Makanya 30 menit selesai, pulang, cari majelis ilmu yang lain, duduk lagi konsentrasi 30 menit, seperti itu. Nah, kita pulang nih jemaah, pulang. Orang yang pulang dari majelis ilmu itu macam-macam. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, orang yang pulang dari majelis ilmu itu aksam, bermacam-macam. Faminhum, di antara mereka, man yarji'u ila hawahu fala yata'allaqu bi syai'in mimma sami'ahu fi majlisid dzikri wa la yazdadu hudan wa la yartadi'u an radi wa haula'i syarrul aqsam wa yakunu ma sami'uhu hujjatun 'alaihim. Ya dan billah, na'udzubillah min dzalik. Baik. Bagian yang pertama adalah orang yang setelah pulang dari majelis zikir, majelis ilmu, kembali dia mengikuti hawa nafsunya. Kebiasaannya nonton, kebiasaannya minum, kebiasaannya bermaksiat itu dilakukan lagi. Intinya hawa nafsunya dia turuti dah. Padahal menuruti hawa nafsu itu kata Nabi, muhlikat, akan membinasakan orang. Nafsunya dituruti, maka ini akan membinasakan. Nah, ada orang pulang dari kajian, balik lagi, dia memperturuti hawa nafsunya. Maka kata Ibnu Rajab, fala yata'allaqu bi syai'in mimma sami'ahu min majlis dzikir. Tidak berbekas sedikit pun apa yang telah dia dengar di majelis zikir tadi, majelis ilmu tadi. Kenapa? Kembali dia pulang, kembali ke nafsunya. Ada? Ada. Ya kan? Di sini disebutkan ada, berarti ada. Ada. Kembali merokok misalnya. Di majelis ilmu nggak ngerokok, tapi pas pulang ngerokok lagi. Asik gitu ya. Nah, baik. Lanjut ya. Nah, ini baru yang makruh ya, belum yang haram. Anggaplah ya, rokok itu makruh, anggaplah makruh. Kalau kita kan haram ya, haram. Dan yang lainnya pokoknya maksiat, entah itu maksiat mata, telinga, atau anggota tubuh yang lainnya. Intinya mengikuti hawa nafsu. Maka ini kata Ibnu Rajab syarrul aqsam, bagian orang yang pulang dari pengajian yang paling buruk. Paling buruk. Baik, gimana kalau yang zikir-zikir saja? Makanya jemaah, kalau kita zikir khusyuk ketika zikir itu bisa membuat kita mengerem hawa nafsu kita. Tapi kalau kita zikir lolos doang nih, ndara ndekna miya atenteno adem, tidak membuat hati kita tenang, seperti gersang, zikir tapi tetap gersang hati kita. Nah, ini berarti zikirnya perlu dipertanyakan. Yang kedua adalah man yantafi'u bima sami'ahu, orang yang mengambil manfaat dari apa yang dia dengar. Kan kita hadir majelis ilmu itu kan banyak sudah ilmunya ya. Ada bahas ini, bahas itu, bahas ini, banyak sudah, banyak. Tapi sekarang kita amalkan apa enggak?
Kan gitu. Iya. Kita amalkan apa tidak? Atau boro-boro dia amalin. Iya, diingat juga enggak kadang-kadang kan? Diingat juga enggak. Iya, apalagi mau diamalin, kan enggak tahu. Iya. Makanya yang tafi'u bima sami'ahu, dia mengambil manfaat dari apa yang dia dengar, kemudian meresap ke hatinya. Ya. Maka yang seperti ini ada beberapa macam juga. Pertama, faminhum man yarudduhu ma sami'ahu 'anil muharramat wa yujibu lahu iltizamal wajibat. Wa haula'il muqtasidun ashabul yamin. Jenis yang pertama adalah orang yang membuat dirinya meninggalkan perkara yang haram disebabkan apa yang dia dengar di kajian itu, disebabkan apa yang dia baca ketika dia membaca Al-Quran tadi. Dia berhenti dari perkara yang haram yang ada saat dia membaca Al-Quran, atau yang sudah dijelaskan ketika dia menuntut ilmu. Dia berhenti dari itu. Atau ada perintah yang disampaikan di majelis ilmu itu dia kerjakan. Ada perintah yang Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran yang dia baca, dia kerjakan. Inilah dia orang yang mengambil manfaat dari apa yang dia dengar. Wa haula'il muqtasidun, mereka adalah orang-orang yang fokus kepada meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan berdasarkan ilmu yang sudah dia dapatkan di majelis ilmu, atau yang sudah dia baca ketika dia membaca Al-Quran, dan melakukan perintah yang dia dapatkan di majelis ilmu dan apa yang dia baca dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini muqtasid ashabul yamin. Adapun yang sunnah-sunnah, yang makruh-makruh masih dia kerjakan. Masih dia kerjakan. Yang sunnah-sunnah masih dia tinggalkan. Yang ketiga adalah ketiga dari yang pertama tadi, kembali kepada hawa nafsu. Sementara yang kedua dari orang-orang yang mengambil manfaat dari apa yang dia dengar. Yang kedua atau yang ketiga adalah apa? Orang yang yartaki an dzalika ila tasmiri fi nawafil ta'at. Orang yang naik derajatnya, menaikkan derajatnya dengan cara apa? Dengan cara menjalankan sunnah-sunnah yang dia dapatkan dalam kajian-kajian. Situ disebutkan nih sunnahnya, anjurannya begini. Dia kerjakan itu. Apakah yang wajib dia tinggalkan? Tidak. Yang sunnah saja dia kerjakan, apalagi yang wajib. Wa tawarru' an daqa'iqil makruhat, dan dia melepaskan diri dari perkara-perkara yang makruh. Ini makruh. Ini makruh, saya tinggalkan. Enggak apa-apa dikerjakan. Kan makruh. Kalau makruh dikerjakan enggak dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Makanya sebagian orang kalau makruh itu dikerjakan. Kenapa? Enggak dapat dosa. Ini daqa'iq, yang makruh yang kecil aja makruhnya ini, enggak sampai besar makruhnya dia tinggalkan, apalagi yang makruhnya besar. Yang apa misalnya? Para ulama kita berbeda pendapat tentang perkara itu, apakah dia makruh atau haram. Nah, ini besar nih. Karena ada dua pendapat di situ, makruh atau haram. Beda dengan semua ulama mengatakan itu makruh. Tidak ada yang mengatakan haram. Contoh apa? Contohnya bagaimana? Tidur setelah maghrib. Tidur setelah maghrib makruh. Tidak ada yang mengatakan haram.
Karena Nabi mengatakan makruh di situ. Wa kariha an-nauma qabla isya wal kalamu ba'daha. Ya. Nabi membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Ya, nongkrong setelah isya itu ya dibenci sama Nabi. Ya, ini makruh kan? Makruh. Nah, yang seperti ini ya, orang yang tinggi derajatnya, yang meningkat derajatnya, dia tinggalkan itu. Dia tidak akan tidur sebelum maghrib dan dia tidak akan ngobrol ya setelah isya. Ya, ini dia tinggalkan tiap hari. Ya. Kalau ngeronda gimana? Ngeronda ya beda lagi. Ngeronda kan namanya apa? Jaga malam. Ya. Ini yang ngobrol-ngobrol nih setelah isya nih. Ya. Taib, ini salah satu contoh aja. Contoh. Banyak contoh yang lainnya. Ya. Yang seperti ini yang kecil-kecil aja itu dia tinggalkan. Makruh yang kecil-kecil itu dia tinggalkan. Apalagi makruh yang besar. Wa yastaqu ila ittiba'i athari man salafa minas sadat, dan dia sangat rindu mengikuti jejak-jejak ya salafus saleh. Misalnya ada contoh dari salafus saleh, dia kepingin, ya, saya kepingin mengikutinya. Ya, saya kepingin mengikuti Abu Bakar, saya kepingin mengikuti Umar, Utsman, Ali dan yang lain-lainnya. Ya, sebagaimana siapa? Anas bin Malik mengatakan, ya, saya tidak bisa beramal seperti amalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, saya tidak bisa. Tapi apa? Saya mencintai mereka. Ya, cukuplah dengan mencintai mereka, maka nanti pada hari kiamat saya akan dibangkitkan bersama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Taib. Dibangkitkan bersama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali berarti dibangkitkan bersama Nabi kan? Mereka ini khulafaur rasyidin di surga bersama para nabi. Ya, maka ketika kita berangan-angan, bercita-cita supaya kita dibangkitkan bersama orang yang kita cintai, ya anggaplah kita cinta kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, maka nanti kita akan dibangkitkan bersama mereka. Apalagi kalau kita cinta kepada Nabi, dan cinta kita ini kita wujudkan dengan apa? Menjalankan sunnah-sunnahnya, perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan menjauhi yang makruh-makruh, ya, dan seterusnya. Allah Ta'ala masih banyak. Ya, cukup mungkin sampai di sini sudah ada. Silakan ada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Silakan kalau ada yang bertanya. Nah. Kita dengar penjelasan tadi itu makna zikir itu kan sangat luas kan. Nah. Tiga yang pokok tadi yang disebutkan. Nah, tapi di sebagian muslim yang lain ada penyempitan makna zikir itu kan. Kalau tak sebut la ilaha illallah itu bukan zikir namanya. Mungkin ya abdul zikri fa innahu la ilaha illallah. Kan? Ini apa maknanya sebenarnya? Zikir dengan la ilaha illallah ini Ustaz. Karena ya di sebagian kita kalau tidak sebut itu belum dikatakan zikir. Kalau misalnya sudah belajar ke sini juga ada zikir. Nah, ini mana sebenarnya dengan yang tadi la ilaha illallah. Iya. Baik. Kalau ada yang mengatakan ya kita tidak dianggap berzikir kecuali setelah mengucapkan la ilaha illallah, atau zikirnya la ilaha illallah, baru itu namanya zikir. Selain la ilaha illallah bukan zikir. Karena ya Allah mengatakan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Ya, benar sih dalilnya, benar. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Tapi membatasi zikir dengan itu tidak benar, ya kan? Kenapa? Karena Nabi mengatakan zikir setelah sholat, zikir pagi dan petang. Di situ tidak hanya la ilaha illallah, tapi ada subhanallah, ada alhamdulillah,
ada subhanallah bihamdihi, banyak zikirnya. Jadi penyempitan makna itu yaitu bukanlah sesuatu yang dibenarkan. Sehingga kalau tidak la ilaha illallah berarti bukan zikir. Ya kan? Tidak zikir. Ya. Memang benar, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Karena apa? Kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ya, masuk surga nih. Hanya itu aja yang dia ucapkan ketika dia mati, masuk surga. Ya, tapi kalau sebelum mati ngucapin itu, ya belum tentu masuk surga. Apa contohnya? Zikir la ilaha illallah tapi syirik terus misalnya. Tapi kalau akhirnya adalah la ilaha illallah, itu pasti masuk surga. Karena apa? Susah mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidup itu. Lihat tuh orang-orang yang sakaratul maut, tarkin la ilaha illallah, la ilaha sampai lelah dengan nalkinnya. Dia mana doang mengucapkan la ilaha illallah. Berat, padahal di dunia sering mengucapkan la ilaha illallah, tapi ketika akhir hidup susah. Jadi nggak gampang mengucapkan la ilaha illallah. Makanya afdhalul dzikri la ilaha illallah itu ketika itu diucapkan di akhir hidup itu, itulah apa? Yang paling utama. Karena ketika menutup akhir hidup kita dengan la ilaha illallah, maka dipastikan orang itu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik, ada lagi nih. Ya. Apa? Nggih. Tapi kalau bagaimana kalau kita bertamu? Bertamu di waktu Isya. Hah? Kebiasaan kan setelah Isya. Iya. Iya. Bertamu tujuannya apa? Ngobrol-ngobrol doang. Iya. Taib. Kalau itu ada manfaatnya, maka tidak masalah. Manfaat duniawi, ya, manfaat dunia ada, apalagi manfaat akhirat, maka tidak masalah. Ya, tapi kalau tidak ada manfaat, sekedar ngobrol-ngobrol aja, nggak ada manfaat. Nah, ini yang dibenci. Apa tujuannya bertamu? Iya kan, bertamu ini kan macam-macam tujuannya kan? Ya, innamal a'malu binniyat. Tamu misalnya ngincer anaknya misalnya kan. Ya, atau bertamu misalnya ada urusan besok nih penting nih, harus dibicarakan malam ini, maka nggak masalah. Nggak masalah. Jadi bertamu itu kan macam-macam tujuannya. Atau bertamu menjenguk orang yang sedang sakit, dia akan bertamu di rumah orang itu. Ya, jadi sekarang bertamu itu apa tujuannya? Gitu. Ya. Iya, makruh. Pada kanca teman atau TV lah. Ya iya. Nah, Allah taala alam. Nah. Ada lagi lain? Ya. Enggak ada? Cukup. Nah. Majelis itu apakah lebih dari satu saja yang baru dinamakan majelis? Majelis itu kan majelis tempat duduk. Jadi ada orang duduk di situ, namanya majelis. Iya. Kalau kita duduk sendiri, majelis itu lebih dari satu. Maksudnya ada 1-2 orang, 2 lebih di majelis. Ya, bermajelis. Kalau kita sendiri ya bukan bermajelis namanya. Ya, saling ingetin diri sendiri. Minimal 2 orang saling mengingat-ingat. Ada buku, ada Quran, bukan sendiri. Kalau itu lain lagi nanti jatuhnya, itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kalau tadi membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya, khalaqah. Ya, khalaqah. Tahu khalaqah?
Ya, biasa halaqah. Ya. Nah, Allah taala. Cukup? Ibu-ibu, ada pertanyaan? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.